Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windia Amelia dengan NIM D1A021595, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Mataram. Baik, pada kesempatan ini saya akan menampilkan tugas hukum tata negara. Dosen pengampu Bapak Johannes Joni Koenja, SH.MH, dengan judul materi Hasil Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum ke hasil amandemen, yuk kita ketahui dulu kapan dan berapa kali amandemen dilakukan. Sepanjang sejarahnya, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan, yang dimana hasil 4 amandemen dilakukan pada 1. Amandemen pertama dilakukan dalam sidang umum MPR 14-21 Oktober tahun 1999. Amandemen kedua, Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan dalam sidang tahunan MPR 7-18 Agustus tahun 2000. Ketiga, amandemen ketiga dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1-9 November tahun 2001. Amandemen keempat dilakukan dalam sidang tahunan MPR 1-11 Agustus 2002. Berikut hasil amandemen 1, 2, 3, dan 4 Undang-Undang Dasar 1945. Yuk selanjutnya. 1. Hasil amandemen yang pertama meliputi 9 pasal dan 16 ayat sebagai berikut. 1. Pasal 5 ayat 1, hak Presiden untuk mengajukan RUU kepada DPR. 2. Pasal 7, pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. 3. Pasal 9 ayat 1 dan 2, Sumpah Presiden dan Wakil Presiden. 4. Pasal 13 ayat 2 dan 3, pengangkatan dan penempatan duta. Lanjutan. 5. Pasal 14 ayat 1, pemberian grasi dan rehabilitas. 6. Pasal 14 ayat 2, pemberian amnesti dan abolisi. 7. Pasal 15, pemberian gelar, tanda jasa, dan kehormatan lain. 8. Pasal 17 ayat 2 dan 3, pengangkatan menteri. 9. Pasal 20 ayat 1-4, Dewan Perwakilan Rakyat DPR. 10. Pasal 21, hak DPR untuk mengajukan rancangan undang-undang atau RUU. Kedua, hasil amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua meliputi 27 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Pertama, bab 6 mengenai pemerintah daerah. Kedua, bab 7 mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Ketiga, bab 9A mengenai Dewan Perwakilan Daerah. Keempat, bab 10 mengenai warga negara dan penduduk. Kelima, bab 10A mengenai hak asasi manusia. 6. Bab 12 mengenai pertahanan dan keamanan. Ketujuh, bab 15 mengenai bendera, bahasa, lambang negara, serta lagu kebangsaan. 3. Hasil amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 meliputi 23 pasal dalam 7 bab sebagai berikut. Pertama, bab 1 mengenai bentuk dan kedaulatan. 2. Bab kedua mengenai MPR. 3. Bab ketiga mengenai kekuasaan pemerintahan negara. 4. Bab kelima mengenai Kementerian Negara. 5. Bab ke-7A mengenai DPR. 6. Bab ke-7B mengenai pemilihan umum. 7. Bab 8A mengenai BPK. 4. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat meliputi 19 pasal yang terdiri atas 31 butir ketentuan,
serta 1 butir yang dihapuskan. Hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang keempat menetapkan: pertama, Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diberlakukan kembali dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Kedua, perubahan tersebut diputuskan dalam rapat paripurna MPR Republik Indonesia ke-9 tanggal 18 Agustus tahun 2000, sidang tahunan MPR Republik Indonesia dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ketiga, Bab 4 tentang Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan dan pengubahan substansi pasal 16 serta penempatannya ke dalam Bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan negara.